Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Esti. Wonten ing jadwal Zoom kagem pelajaran bahasa Jawa. Seperti biasa, ya, sebelum Bu Esti mulai pembelajaran, Bu Esti ingin melihat senyum kalian. Senyum termanis kalian zikri. Ya, zikri jagat prasekti. Zikri. Cobi Mas Zikri. Mesem Mas, senyum. Smile. Ya. Lebar sedikit. Ya. Panji. Yunia Rahma 8E. Ya. Ferdi, ini kemana Ferdi? Ferdi Gunawan. Mas Ferdi Gunawan wonten pundi Ciluk. Ciluk. Fauzan Sandy. Fauzan Sandy, videonya silakan dinyalakan. Profile nggak bawa tembakan. Ayo Sandy. Sandy, silakan videonya diaktifkan. Nggak bisa kenapa? Oh nggih. Bu Esti badhe taken nggih kangge paket internet ingkang saking pemerintah napa sampun sami nampi sedaya? Ya. Ada yang belum mendapat? Hairunisa Intan. Dereng nampi, dereng angsal. Mbak Hairunisa belum? Kemarin sudah mendaftarkan nomornya ke wali kelas? Sampun. Untuk yang lain boleh mengirimkan chat yang belum mendapatkan kuota atau mungkin belum bisa mengecek. Cara mengeceknya bisa melalui layanan provider masing-masing. Jadi untuk ini siapa? Christian. Ya, pastikan nomornya aktif. Aktif itu berarti tidak dalam masa tenggang. Karena ketika dalam masa tenggang, kamu memiliki kuota berapa giga pun itu tidak bisa digunakan. Ia pun bantuan itu sudah masuk, kuota internet itu sudah masuk. Ketika nomor kamu tidak aktif, tidak bisa digunakan. Jadi bisa kamu cek terlebih dahulu, nomor yang kemarin kamu daftarkan ke wali kelas itu masih aktif atau tidak. Cara paling mudah mengeceknya adalah kamu menelpon menggunakan nomor yang lain. Ditelepon menggunakan pulsa nggih, bukan panggilan WhatsApp, beda lagi. Ditelepon menggunakan panggilan biasa, panggilan apa namanya Mbak? Panggilan seluler. Seluler yang bukan data ya, bukan panggilan data. Kalau masih aktif, itu berarti bisa mendapat paket internet. Tetapi kalau ditelepon sudah ada suara nomor tidak dapat dihubungi, itu berarti tidak bisa. Dan tidak bisanya ini ada dua kemungkinan. Satu, memang nomor itu sudah mati, atau yang kedua, nomor itu masih bisa digunakan, masih bisa diisi, tetapi masuk masa tenggang. Kalau masuk masa tenggang, diisi pulsa cukup 5.000 saja, itu sudah bisa digunakan kembali. Kemudian selain menggunakan biasanya itu ke bintang 1, 2, 3 pagar nggih. Selain itu bisa menggunakan aplikasi. Aplikasinya saya tidak hafal namanya, tetapi kalau untuk XL itu ada sendiri, Indosat ada sendiri, Telkomsel ada sendiri. Kamu cari di Play Store itu ada. Kalau untuk Telkomsel begitu dibuka aplikasinya, di situ akan muncul kuota yang kalian miliki berapa.
Ngoten nggih. Kalau untuk yang melalui bintang 1, 2, 3 pagar itu biasanya muncul menu-menu yang harus kalian pilih. Info, nanti setelah masuk info ke cek nomor kamu dan selanjutnya seperti itu. Beda-beda. Zinha 8A. Ya. Oke, tapi sami jejeg. Langgae sing jejeg. Ini untuk yang lain banyak yang tidak mengaktifkan video. Rahardian Lintang, Zulfa Amalia. Rahardian Lintang ini ya, silakan. Karena doa kita semoga minggu depan kita sudah bisa melaksanakan tatap muka. Kemungkinan ini adalah Zoom terakhir. Iya, betul Sastri, pintar Sastri. Maka coba Bu Esti ingin kali ini semua mengaktifkan videonya. Kanesa Alfa, Vicky Jihan. Silakan. Saya tuh punya paket internet yang kamu dapatkan diberikan kepada kamu itu untuk mengikuti pembelajaran. Tidak usah takut kuotanya habis, karena kuota tersebut memang tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Memang ditujukan untuk mengikuti aplikasi yang mendukung pembelajaran kamu. Satu lagi Mbak yang belum. Ini ya. Arsa Rafif, Hana, silakan diaktifkan videonya. Hairunisa yang tadi ya. Aufa Vendra, Rafa Aurelia, Cagiva. Silakan diaktifkan videonya. Ayo Mbak, Mas. Naufal, Faril, Oci, Alfa. Kameranya bermasalah, kamera depan bermasalah, gunakan kamera belakang. Dermawan yang tadi dipanggil ya, gimana Spironia? Yang les itu. Aduh. Gimana? Les apa? Tabina Raisa. Ya sudah. Untuk yang tidak mengaktifkan videonya, nanti Bu Esti beri tanda khusus. Oke. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Oke, kami ngajengaken piwulangan bab pawarta utawa berita. Oke, kalau ini sampun dimangertosi teori mengenai teori dedagan pawarta, oke? Untuk buku teks bisa kamu buka. Buku teks bisa kamu buka ulangan 3. Nggih, kalau wingi sampun rembak bab pokok utawi isi pawarta. Nggih, yang intinya adalah 5W plus 1H. Lajeng ingkang awrat, ingkang penting
Kangge dipun sinau saking pawarta nggih menika maos. Maos pawarta, membaca berita. Ya. Nanti ada tugas bagi kamu. Tugas rekaman membaca berita bahasa Jawa untuk dikumpulkan akhir November. Oke. Jadi bukan untuk 1 jam atau 2 jam, tetapi untuk akhir November. Sehingga nanti untuk mengirimkan tugasnya, kamu boleh edit terlebih dahulu, boleh kamu dubbing, boleh dan yang lain-lain. Nanti akan Bu Es diberi referensi. Kemudian setelah kamu mengamati referensi tersebut, kamu membuat sendiri. Nggih, ngoten nggih. Maos pawarta. Maos pawarta itu artinya membaca berita. Sebelum membaca berita, harus tahu betul apa isi dari berita tersebut. Nggih, dadose mboten saged uwal saking teori ingkang sampun disinau kala wingi nggih. Pokok beritanya apa, isi beritanya apa. Karena kalau kita tidak tahu isi beritanya, ketika kita menyampaikan, maka akan terjadi missing. Ada, misalnya berita tersebut mengenai hal yang menggembirakan. Kemudian karena kita tidak memahami isi beritanya, justru kita menyampaikan dengan wajah sedih. Nah, itu kan tidak cocok. Tidak serasi antara isi dan penyampaian. Nggih, ngoten nggih. Kembali lagi untuk memahami isi berita, maka kamu harus mengerti makna, arti dari kata-kata yang ada pada berita tersebut. Ya, tidak bisa lepas dari membaca dan memahami arti kata. Nggih. Lajeng menawi sampun mangertos isinipun berita, wonten perkawis ingkang kedah dipun gatosaken menawi badhe maos berita. Nggih, saged dipun presani, saged dipun gatosaken wonten presentasi menika. Oke, maca pawarta utawi maos pawarta. Menawi salah setunggaling tiyang maos pawartos dipun pocapaken kanthi cetha, ya diucapkan secara jelas. Ingkang saged kapireng dening tiyang sanes. Cara maos mekaten dipun wastani cara maos teknik utawi membaca nyaring nggih. Membaca nyaring dengan teknik pembacaan berita. Tiyang sanes saged medhot ingkang bakenipun perkawis utawi pawarta. Nah, dengan membaca teknik ini bisa didengar dengan jelas. Bisa dimengerti secara jelas. Nggih, nek maos pawartos kok umet-umet nggih mangke mboten saged dipun pirengaken. Lajeng selanjutnya ingkang kedah dipun gatosaken menawi maos teknik. Nah, nggih menika setunggal pocapan utawi lafal pengucapan. Tegesipun nggatekake aksara vokal menapa konsonan. Harus jelas. A, I, U, E, O jelas. Khusus untuk bahasa Jawa, pocapan ini kamu bisa membedakan pundi ingkang O, pundi ingkang O. Menawi maca, maca dalam bahasa ngapak dibaca maca. Nanging menawi bahasa Jawa baku dipun waos maca. Benten malih menawi vokalipun O, dadosipun moco. Nggih, menika saged dipun gatosaken sanget menawi maos pawartos.
Lajeng konsonan. Konsonan menika ingkang Bu Esti sering gladi nggih. Wiwit kelas setunggal utawi kelas 7 bedaaken antawise do kalian do. Wedi menika tegesipun beda kalian wedi. Lajeng menawi maca dadi boten pareng dipun waos dadi. Lajeng bentenipun to kalian to. Batuk kalian batuk menika beda utawi benten. Nggih, kedah dipun gatosaken sanget. Ingkang nomor kalih lagu ukara. Nggih menika gegayutan kalian andhap inggiling swara utawi dipun wastani nada. Jadi nada ketika membaca berita. Mana ketika membacanya dengan suara yang agak tinggi, bagian mana yang dibaca dengan suara agak rendah. Nggih, wonten lagune. Bukan berarti sambil menyanyi, tetapi ada naik turunnya. Ingkang kaping 3, kawijangan pocapan nggih menika gemblang dipun mirengaken saha leres tumraping pangagem basa. Ya, jadi kejelasan pengucapan sehingga dapat didengarkan dengan jelas serta benar atau tepat untuk dimengerti pengguna bahasa tersebut. Menawi basa Jawa kados ingkang kala wau gegayutanipun kalian pocapan. Aku wedi karo kucing. Aku wedi karo kucing berarti saya takut terhadap kucing. Misalnya nggih, utawi aku wedi karo coro. Nah, coro kalih cara. Coro, coro, cara. Menika tegesipun beda. Aku wedi karo coro. Yang betul aku wedi karo coro. Saya takut dengan coro, kecoa. Menawi dipun ucapaken boten leres, aku wedi karo coro. Artinya akan berubah menjadi aku, saya, pasir, dan kecoa. Lajeng menawi coro dipun waos boten leres. Aku wedi karo cara utawi karo coro. Saya, pasir, dan cara. Itu akan berarti menyimpang dari arti yang sebenarnya atau arti yang seharusnya. Angka sekawan, menawi maos pawartos pandelenging netra saged-saged tajem maos prabawa kanthi pandulu jejeg. Jadi pandangannya tajam menghadap ke depan atau misalnya zaman sekarang ada kamera nggih, menghadap ke kamera. Kemudian jejeg nggih, mboten dingkluk, mboten sengkleh, ngoten niku. Jadi ketika membaca berita harus jejeg. Tatapannya tajam. Perkawis ingkang angka gangsal sikep maos ingkang santun miwah leres. Jadi ketika membaca menggunakan gerak tubuh yang santun dan benar. Misalkan ingin menggunakan tangan untuk menjelaskan atau menegaskan arti dari berita yang disampaikan, maka dengan gerakan yang seperlunya, yang sesuai. Nah, biasanya ketika
pembaca berita itu berdiri, maka sikapnya adalah ngapurancah, tangannya di depan perut, nggih. Tidak dengan berkacak pinggang. Atau ketika duduk dengan cara duduk yang baik, tidak membuka kedua kaki, tangan di atas paha. Nggih, ngoten niku. Mangke wonten video ingkang saged sami dipun presani kangge tulodo maos pawarta. Lajeng kangge maos pawarta menika kedah nggatekaken pawarta ingkang becik. Jadi ketika kita menyampaikan, kita membacakan, kita bisa menunjukkan, kita bisa menyampaikan kepada para pendengar berita atau penonton berita itu hal-hal yang lengkap sesuai dengan ciri-ciri berita yang baik, yaitu B. Satunggal aktual, tegese pawartane kue esih anyar, bukan berita basi, belum kedaluarsa. Ingkang kaping kalih faktual, ada dasar fakta. Ingkang kaping 3 objektif, ora mihak siji lan sijine pawongan utawa lembaga tertentu. Jadi ketika menyampaikan berita, terutama untuk berita yang berisikan masalah antara satu atau dua orang yang lain, atau lembaga yang satu dengan lembaga yang lain, tidak boleh menunjukkan ada keberpihakan kepada salah satu pihak. Harus netral, objektif, apa adanya. Karena yang bertugas atau berkewajiban untuk membela atau untuk menyerang itu bukan pembaca berita, tetapi pihak-pihak yang berkaitan atau bersangkutan dan yang memiliki kewajiban. Ingkang sekawan unik lan narik kawigaten. Pawartane nyeleneh lan narik wong kanggo nyimak pawarta mau. Nyeleneh dalam artian itu ada karena ini adalah hal baru, maka akan menarik untuk diikuti beritanya. Bukan berita yang ajeg-ajeg bae. Nah, itu nggih. Unik lan narik kawigaten. Titikane wonten sekawan aktual, faktual, objektif kalian unik. Nggih. Bu Esti beri referensi YouTube untuk kalian nanti bisa pelajari karena dalam Mbak Tika masuk ke YouTube aja, tapi contohkan mencarinya. Dalam? Iya. Jadi nanti ketika kalian mencari referensi berita bahasa Jawa, itu nanti akan muncul. Nah, Bu Esti beritahu kata kunci untuk pencarian di YouTube. Oke. Jadi nanti Bu Esti tunjukkan. Oh iya, bahaya makan ini. YouTube, iya, masuk ke YouTube. Oke. Nah, di YouTube ini kalian ketik sini, Mbak. Pawartos Ngayogyakarta, ya. Yang ini ya bisa kalian ini ya. Nih ada Jogja TV. Nah, Jogja TV ini adalah stasiun penyiarannya di Yogyakarta. Kemudian nanti yang bisa kalian ikuti itu dengan judul Pawartos Ngayogyakarta. Pawartos Ngayogyakarta ini adalah
satu acara dari Jogja TV yang merupakan pembacaan berita atau penyampaian berita, baik pembaca beritanya maupun reporternya itu menggunakan bahasa Jawa. Ya, dan bahasa Jawa yang digunakan bahasa Jawa baku. Oke, nika wonten tuladhanipun menawi Biyayi Kakung, lajeng wonten tuladhanipun Biyayi Putri. Cobi dipun bikak salah satunggaling nggih. Ini Mbak, live seputar Jogja. Ini, ya, yang bawah ini. Ya. Nggih. Cobi dipun semak sesarengan nggih. Nah, ini contoh pembacaan berita. Videonya masuk. Suaranya udah di masuk. Korban hilang laka laut di pantai Parangtritis berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berjalan kaki, pasangan calon Kustini Danang mendaftarkan diri ke KPU Sleman. Nih, sebentar nggih. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi lupa. Amrih siswanipun saged wigati sanesipun. Umat Hindu nindakaken upacara ngentek lungguh ing pura Widya Dharma. Tuladhanipun pawartos ginakaken Kejawi bahasa menika Jawa. ugi badhe katur pawartos marga kelulusan kanthi nanem uwit. Kejawi kalih pedhikan pawartos kala wau ugi badhe katuraken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Madrasah Ibtidaiyah Darul Quran ing Gunung Kidul kawentar minangka salah setunggaling sekolah dasar ingkang kasembatan ngasilaken atusan penghafal Al-Quran. Madrasah menika inggih gadah ciri mirunggan amrih siswanipun saged apal ngantos 3 juz ing saben taunipun, nanging tetep nampi materi reguler kados siswa SD sanesipun. Madrasah Ibtidaiyah Darul Quran ingkang dumunung ing Dusun Ledok Sari, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, inggih salah satunggaling sekolah dasar ingkang menjeraken kawigatosan dhateng pembinaan khusus ing babagan apalan Al-Quran. Dhateng madrasah menika, para siswa inggih kedah ngapalaken 3 juz Quran ing saben taunipun. Pangangkah kasebat saged dipun gayuh dening para siswa menawi saben dintenipun saged ngapalaken 3 ngantos 1 baris Al-Quran. Maneka cara dipun ginakaken kangge gayuh pangangkah apalan Al-Quran kasebat wiwit saking metode klasikal kangge kelas tunggal ngantos 3 sekolah dasar inggih menika kanthi dipun adhep satunggaling guru amrih rancakipun apalan. Dene metode salajengipun inggih metode mandiri kangge siswa kelas sekawan ngantos kelas 6. Metode menika inggih siswa abenajeng sami dene siswa kangge sami dene koreksi apalan. Cara menika kawawastrep kangge ngasilaken para hafiz Al-Quran, jalaran siswa kelas 6 SD sambotenipun kedah sampun apal gangsal welas juz Al-Quran. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Quran Anwaruddin meratelaken, apalan Al-Quran menika dipun pontho dados kalih wekdal, kawiwitan jam 7 ngantos jam 9 enjing lan jam 2 siang ngantos jam 1 sonten. Dene kangge materi reguler badhe dipun gegulang antawis jam 9 enjing ngantos jam 2 siang. Miturut para siswa, boten gampil kangge dados hafiz penghafal Al-Quran awit kathah pepalangipun. Nggih. Menika salah satunggaling tuladha Mas pawarta ngginakaken basa Jawa krama. Nah, untuk pagi ini ya kita bahas khusus untuk membaca berita. Untuk nulis pawarta nanti bisa kamu pelajari sendiri nggih.
Kemudian sambil kamu perhatikan materi yang ada di buku teks. Lajeng mangke maos pawarta menika kita rembak, sampun kita rembak, lajeng saged dipun wiwiti tugasipun ingkang mangke saged dipun kempalaken akhir November. Nanti juga akan Bu Esti share contoh tugas kakak kelas kalian yang tahun kemarin. Ya, Panji, kenapa Panji? Jangan-jangan dulu ikut ngedit video kakak kelasnya ya? Tidak apa-apa, kalau memang sudah pernah ikut malah sudah ada pengalaman. Oke. Lajeng, tugas terstruktur khusus untuk hari ini. Jadi untuk tugas yang tadi itu kan untuk dikumpulkan akhir November, nggih. Nah, khusus tugas terstruktur hari ini adalah Bu Esti minta kalian nanti mengikuti live Instagram oleh salah satu teman Bu Esti yang merupakan guru di Magelang, di mana live Instagram nanti akan membahas serba-serbi mengenai pawarta. Ya, kebetulan kemarin juga Bu Esti sudah meminta beberapa siswa untuk mengajukan pertanyaan. Sudah Bu Esti sampaikan. Dan nanti narasumbernya adalah pembaca berita di TVRI Yogyakarta. Kebetulan juga merupakan teman kuliah Bu Esti. Ya, jadi nanti silakan diikuti nggih. Pukul 14. Pukul 2 siang. Nggih, nanti Bu Esti share ketentuannya atau informasinya melalui grup WA. Silakan semua saja untuk mengikuti. Ketika nanti kamu ingin bertanya, boleh kamu ajukan pertanyaan. Ngoten nggih? Jadi tugas yang harus kamu tulis harus hari ini tidak ada. Nanti kamu ikuti saja, kamu serap ilmunya. Karena kalaupun misalkan Bu Esti menugaskan kamu untuk menulis, kamu mengumpulkan, ternyata yang dikumpulkan hanya hasil dari melihat tugas temannya, itu juga tidak ada manfaatnya untuk kamu. Jadi Bu Esti lebih mengutamakan kamu mengikuti, kamu serap ilmunya untuk kamu, dan ambil manfaatnya. Oke? Dan untuk tugas yang dikumpulkan bulan November, nanti Bu Esti share ketentuan lebih jelasnya. Nggih, makaten ingkang saged Bu Esti sampaikan enjang menika kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng kangge ingkang non muslim saged sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Sampai jumpa lagi. Semoga pertemuan kita yang akan datang kita sudah bisa bertatap muka secara langsung. Nggih, cekap nggih. Sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.